Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kami membuat aplikasi dengan judul Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit menggunakan metode backward chaining. Nah, tujuan aplikasi kami yaitu agar teman-teman lebih mudah untuk mendiagnosa sebuah penyakit kulit yang mungkin teman-teman derita. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar. Sistem pakar atau yang biasa dikenal sebagai expert system merupakan suatu program komputer atau sistem informasi yang di dalamnya mengandung berbagai pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia yang berhubungan dengan suatu bidang dan biasanya cenderung spesifik. Bentuk umum dari sistem pakar ini merupakan program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis berbagai informasi yang biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem untuk mengenal suatu kelas masalah yang spesifik serta analisis matematis dari berbagai masalah tersebut. Demikian penjelasan mengenai sistem pakar. Saya akan melanjutkan tujuan sistem pakar penyakit kulit. Yang pertama, pakar. Dengan adanya sistem pakar untuk konsultasi dapat mempermudah dokter dalam menangani pasien karena dapat dilakukan secara digital dan tidak mengganggu pasien berobat yang sakit parah untuk segera diperiksa dokter. Dan yang kedua, pasien. Pasien dapat berkonsultasi tanpa harus bertemu dokter dan datang ke puskesmas. Sistem pakar ini sangat membantu dan memudahkan pasien berkonsultasi dan lebih cepat mendiagnosa penyakit sehingga dapat mengetahui solusi dari penyakit yang diderita tanpa harus bertemu dengan dokter. Penyakit kulit adalah kondisi yang memengaruhi kulit seseorang. Penyakit ini dapat membuat kulit menjadi ruam, peradangan, gatal, atau perubahan kulit lainnya. Faktor gaya hidup dan kondisi kesehatan tertentu dapat menyebabkan perkembangan penyakit kulit. Namun, biasanya penyakit kulit disebabkan oleh bakteri terperangkap di pori-pori atau folikel rambut, kondisi yang memengaruhi tiroid, ginjal, atau sistem kekebalan, kontak dengan pemicu lingkungan seperti alergen atau kulit orang lain, genetika, jamur atau parasit yang hidup di kulit, obat-obatan seperti obat untuk penyakit radang usus, virus, diabetes, matahari, dan sebagainya. Berikut ini contoh penyakit kulit berupa cacar air, eksim, jerawat, dan vitiligo. Saya, Muhammad Fajrul Andam Ashak, akan mempresentasikan beberapa tabel, yaitu tabel penyakit, tabel gejala, serta tabel role, then, dan if. Pertama-tama, pada tabel penyakit, terdapat 4 jenis penyakit kulit, yaitu yang pertama, panu, dengan kode P1 dan nilainya 0,12. Yang kedua, kurap, dengan kode P2 dan nilainya 0,11. Yang ketiga, jerawat dengan kode P5 dan nilainya 0,6. Yang keempat, kudis dengan kode P7 dan nilainya 0,13. Lalu, pada tabel gejala, di sini kami memiliki 12 gejala penyakit, yaitu gejala ke-1, munculnya bintik-bintik dengan nilai probabilitas 0,5. Gejala kedua, kulit berminyak dengan nilai probabilitas 0,3. Gejala ketiga, sakit atau panas apabila disentuh dengan nilai probabilitas 0,5. Gejala keempat, gatal yang terasa pada permukaan kulit dengan nilai probabilitas 0,2. Gejala kelima, kulit berwarna kemerahan dan biasanya disertai infeksi lanjutan seperti yang diakibatkan oleh bakteri maupun jamur dengan nilai probabilitas 0,1. Gejala ke-6, bisul pada telapak tangan atau kaki dengan nilai probabilitas 0,3. Gejala ke-7, ruam kemerahan yang berbentuk cincin dengan garis luar yang tidak beraturan dengan nilai probabilitas 0,3. Gejala ke-8, ruam berasa bersisik dan gatal dengan nilai probabilitas 0,5.
Gejala ke-9, lingkaran ruam kurap juga dapat melebar dan muncul di bagian tubuh mana saja dengan nilai probabilitas 0,5. Gejala ke-10, kulit pecah-pecah pada bagian yang terinfeksi serta kulit bersisik dengan nilai probabilitas 0,2. Gejala ke-11, rasa gatal ketika berkeringat dan warna sebagian kulit berubah menjadi putih dengan nilai probabilitas 0,8. Gejala ke-12, terdapat sisik halus yang menutupinya dengan nilai probabilitas 0,2. Lalu, pada tabel rule then if, kami telah membagi gejala sesuai penyakitnya, yaitu pada penyakit panu yang memiliki kode P1 terdapat gejala ke-11 dan gejala 12. Pada penyakit kurap yang memiliki kode P2 terdapat gejala 7, gejala 8, serta gejala 9 dan gejala 10. Pada penyakit jerawat yang memiliki kode P5 terdapat gejala 1, gejala 2, dan gejala 3. Pada penyakit kudis yang memiliki kode P7 terdapat gejala 4, gejala 5, serta gejala 6. Aplikasi kami menggunakan metode Bayes, di mana cara kerja metode Bayes adalah dengan menghitung probabilitas atau peluang terjadinya suatu kondisi berdasarkan relasi dengan kondisi lainnya. Berikut adalah rumus metode Bayes, di mana X adalah bobot penyakit dan H adalah bobot gejala. Jadi pertama program akan menghitung nilai probabilitas. Contohnya di sini nilai X adalah 0,22 dan H adalah 0,1. Maka nilai probabilitas H berdasarkan X adalah 0,022. Selanjutnya menghitung rumus Bayes ke semua penyakit untuk mendapatkan nilai evidence yang nantinya akan digunakan sebagai perbandingan dengan nilai probabilitas H berdasarkan X sebelumnya. Dimana jika hasil P Hx dibagi nilai evidence adalah 1, maka pernyataan bernilai benar. Di sini nilai evidence pada penyakit P003 adalah 0,22 dibagi dengan PHX menghasilkan nilai 1. Sedangkan nilai evidence pada penyakit lainnya bernilai 0. Maka disimpulkan gejala G001 merupakan bagian dari penyakit P003. Timbul bintil-bintil atau yang mengandung air atau nanah, dan gatal yang kadang-kadang terasa parah. Kemudian kita proses diagnosa. Di sini juga tersedia definisi penyakitnya dan solusi untuk penanganannya. Proses perhitungan kasusnya juga tertera di sini.